Enak tuh. Itu kan Menteri HAM kita kan yang pacarnya ada 3 yang kerjanya tiap hari keliling dunia. Bingung juga saya loh. Dari zamannya Pak Jokowi sampai Pak Prabowo dia mulu baru kerjaannya nol. Iya, iya. Oh Ini iya, apa? semuanya salam kenal ya. Ya, Aku ya kita dari sama Pati. ini yang baru ya. Silakan. Badut, Badut, silakan Badut. Siap. Ya salam kenal semuanya. Aku dari Pati. Salam kenal Ya. kafe ya. Untuk Yo. sedulur-sedulurku. Salam kenal Bang Yang dari Pati. Iya, yang penting untuk semuanya minta doanya aja yang terbaik yang ada di DPR. Aku gak bisa berkata-kata tapi sedih juga sih. Hmm. Ya sedihnya begini, bagaimana orang bisa makan di sana sementara rekeningnya diblokir, sementara yang dikasih makan bukan satu orang, itu banyak orang di sana itu. Satu-satunya rekening diblokir, terus piye Jar? Silakan cerita. Iya, masalahnya kurang kurang duit akeh, masalahnya gitulah. Loh, 80 juta, ada yang miliaran nggak diblokir kok. Iya, Jelas. matanya pincak. Ayo Jel. Siap, Mister. Ini mungkin Bang Zulfan ini udah buka mic dari tadi, Mister. Enggak tadi habis dari beli rokok, Bang. Gimana Bang? Oke, ini ada salah satu akun, ada depannya PDT. Kalau PDT ini pasti pendeta ini. Ya, oke. Saya Ya. sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Mister J. silakan. Anda. Ya, kita setuju ya eh, dengan demo besok ya. Dan di samping itu, ya masyarakat sangat prihatin ya. Saat-saatnya masyarakat saat ini sangat susah, sangat tertindas gitu. Dan ada yang dari Pati untuk membantu mewakili masyarakat kecil yang tidak mendapat keadilan selama ini akibat koruptor merajalela, koruptor seolah-olah selama ini sudah tidak ada lagi takutnya untuk korupsi dari tingkat RT sampai pusat gitu. Sepertinya Izin, Ibu. sudah ada Izin Ibu ada di bawah itu yang minta Ibu perkenalkan diri dari mana gitu. Oh, saya perkenalkan diri saya ini memang aktivis 98. Saya Yes. dulu dari guru SD, saya ditindas karena saya waktu itu tidak kasih suap dari Medan ya. Nggak Medan, kasih Medan. suap untuk menjadi kepala sekolah dasar waktu itu. Saya guru teladan. Terus saya 97 itu saya dinonaktifkan. Ya. Bertugas tidak boleh karena saya memang vokal waktu itu pemotongan gaji guru dan dana-dana yang dikorupsikan untuk pendidikan. Nah, kebetulan saya diangkat oleh Departemen Pendidikan untuk menjadi kepala sekolah sebagai kepala sekolah yang teladan, yang contoh kepada kepala sekolah yang lain yang suap, karena mereka kalau datang ke sekolah karena sudah kasih suap 100 juta gitu kan, uang dulu kok 100 juta kan udah besar banget itu. Nah, jadi kalau mereka udah suap, mereka hanya tanda tangan, guru udah dibiarkan tidak bertugas, hanya murid-murid dibiarkan kepala sekolahnya mencari uang untuk menggantikan uangnya. Justru karena saya diperhadapkan dengan cara-cara seperti itu, memberhentikan kegiatan tersebut. Makanya kepala departemen mengusulkan jangan nanti ibu mau disuruh suap karena ibu guru teladan. Rupanya saya kepala dinasnya menonaktifkan saya sampai saya pensiun. Nah, Ya. sampai saya pensiun saya makan gaji buta dibuat gitu. Nah, sekarang di pensiunan ini pun saya ada membongkar kasus 300 triliun. Oke. Nah, jadi korupsi itulah yang sekarang saya diblokir, saya ditekan oleh para koruptor, ya mau dipenjarakan. Itu saya laporkan semua ke Mabes Polri kemarin. Nah, saya bilang sudah saya ancam, saya bilang gitu. Nah, jadi saya mendukunglah dari Pati ini mewakili, memang sudah kesakitan masyarakat kecil ini. Kalau saya masih memang karmanya Bank Mandiri ini karmanya ini banyak, karena ada Bank Taspen Mandiri pensiunan pada ditipu-tipu pensiunan semua. Ya, sampai gaji mereka hanya nol buat diinvestasi, katanya ada totong nggak ada, nipu, disuruh teken belangko kosong. Namanya orang tua ya, lansia yang nggak ngerti-ngerti. Katanya sudah kamu ambil uang itu, katanya padahal nggak ada. Jadi nggak bisa, mereka nangis mati pelan-pelan gitu. Saya juga korbannya, sampai sekarang saya nggak berdaya gitu, karena ya yang kita laporkannya juga
kita laporkan pelakunya, yang menerima laporannya pelakunya. Jadi gimana sekarang ini kalau tidak menyuarakan semua yang berani seperti dari Pati, kan mereka kena berani menyuarakan suara hati rakyat yang tertindas. Jadi yang para koruptor itu senang-senang mereka. Senang-senang mereka di atas penderitaan ya, orang-orang kecil dan tertindas tak berdaya. Kemarin itu saya dengar lagi katanya ada ibu ini, dia tidak ada nggak ada rekening, nggak ada apa-apa, tidak ada apa. Rupanya dia sudah dibilang ada pinjaman judol. Nah, kenapa bank tidak bisa memblokir yang menipu itu? Nah, kenapa harus yang memperjuangkan hak rakyat ya, yang kecil ini? Kenapa harus Bank Mandiri ini memblokir orang yang menyuarakan aspirasi, menyuarakan hak rakyat yang tertindas gitu, yang nggak bisa bicara gitu. Itu makanya Bank Mandiri ini itu dosanya itu. Ya, saya koyak-koyak nanti juga ada apa, saya koyak-koyak nanti di apa Senayan sana. Dia tahu, dia diblokir semua itu. Ini benar Ibu PDT itu, aku tadi kan pendeta ya. Iya, karena saya gini, malah saya waktu tahun 2022 itu saya kan ketua Provinsi Sumatera Utara untuk organisasi pensiunan. Jadi pensiunan kami ini kan ada dipotong gaji dari pensiunan 2%. Nah, untuk belanja organisasi. Rupanya uang itu dibagi-bagi dengan para koruptor setiap bulan. Nah, jadi karena saya ketuanya, mereka takut baru 2 hari dilantik, udah mereka copot semua SK saya gitu. Nah, itu jadi saya buat laporan laporkan ke Polda Metro Jaya, laporkan ke Mabes Polri. Jadi itu perjuangan saya sekarang ini supaya membongkar semualah para koruptor ini ya, dihukum mati kalau bisa ya. Saya sebenarnya seorang hamba Tuhan, tapi karena sudah sesak saya melihat Oke, saya melihat saya memaklumi dari pernyataan Ibu ini, nampaknya Ibu ini sudah begitu banyak akumulasi yang ingin disampaikan ya Bu ya. Iya, Karena saya kan waktu itu kan saya di donaktifkan, jadi saya terpanggil ya untuk kuliah di teologi ya gitu. Terus saya terpanggil juga untuk melayani. Nah, kemarin itu saya tidak bikin gelar saya itu waktu 2017 saya ditabiskan kan jadi pendeta. Saya nggak bikin waktu saya gugatan perdata itu. Nah, hakimnya mulai saya dicari-cari kelemahan saya. Katanya dia pendeta, mana dia ijazahnya katanya. Pikir saya ijazah palsu. Makanya sejak gugatan perdata itu hakimnya yang menanya, Bu, Ibu seorang pendeta, ya. Kenapa Ibu sudah diteguhkan? Supaya mencari kelemahan saya katanya gitu. Ibu udah diteguhkan jadi pendeta, udah saya bilang gitu. Besoknya saya kasih di KTP saya. Oke Bu, sabar Bu ya, sabar Bu pendeta. Bu pendeta, sabar ya. Dimute dulu ya. Oke, itu teman-teman. Biarkan Bu pendeta ini tuntas berbicara. Inilah di tempat saya itu, komal saya itu harus tuntas, tidak perlu ditabrak-tabrak. Saya mendapatkan hari ini ya dukungan dari masyarakat luas luar biasa, termasuk dukungan dari Bu pendeta sendiri. Memang benar Bu pendeta menyetujui apa yang disuarakan oleh Mas Boto itu. Ini buktinya suaranya lantang. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mas Boto dan kawan-kawan? Khususnya warga Pati. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Pati bersatu sama kalian semuanya. Setuju Bang, setuju. Oke. Setuju banget, Mr. Z. Oke, setuju semua. Nah, Sistem di negara kita itu sistem memiskinkan dan membodohkan rakyat Bang. ya. Iya, benarnya itu loh. Ini menjadi Utangnya pertanyaan banyak. saya, orang yang setuju ini maksudnya apa begitu? Ntar dulu Jadi ya. mereka menuduh kita memprovokasi kan? Ntar dulu Pak Ahmad. Ntar dulu ini ada wanita nih, kita harus menghormati, menghargai First wanita. moment. Mariam, silakan Mariam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Mr. Z ya yang sudah melakukan live ini. Semoga room kita ini terus diangkat karena banyak sekali media-media yang saat ini diintervensi ya, selain di media ini kayaknya ya gitu ya, kayak stasiun televisi tidak boleh tayang, tidak boleh menyuarakan gitu kan. Jadi kita sebagai netizen ya Mister ya, saya berharap sekali di media ini nih tidak terjangkau oleh mereka, artinya mereka tidak bisa menguasai, mengintervensi gitu kan. Satu itu. Kedua, saya juga berterima kasih kepada pendeta apa tuh barusan Ibu apa? Satinem.
Oh iya, terima Bunda kasih Sati, Bunda Sati. Pendeta. Bunda Sati. Bunda, Iya, Bunda Bunda aja. Ya, terima kasih Bunda sudah membongkar Iya. ya semua ada yang di balik itu ternyata Iya. bobrok semua. Yang saya mau ini ya, kenapa yang pihak Bank Mandiri ini tidak justru memblokir akun-akun apa namanya pemilik-pemilik uang haram itu yang dirampasnya dari rakyat, dari kita semua gitu kan. Kita sebagai nasabah sangat kecewa atas perlakuan Bank Mandiri terhadap Mas yang dari Pati itu. Ya kan, sedangkan itu mereka berjuang itu untuk kita semua gitu kan. Terus sekarang Bank Mandiri artinya apa ya, mengalami kerugian yang berlipat-lipat gitu hanya karena uang yang 80 juta itu ya. Jadi mereka sekarang kena boikot kan. Saya miris sekali ya lihatnya tadi, banyak sekali yang sampai menggunting kartu. Sangat miris gitu. Kembali lagi mungkin karena itu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka, terutama pemilik bank tersebut. Terus hilangnya kepercayaan terhadap hukum di Indonesia ini. Kalau saya lihat sih gini ya, saya sebutkan pemimpin Indonesia ini kenapa nggak seperti zaman dulu. Pak Harto ketika Pak Harto ini dengan legowo gitu ya, karena melihat Indonesia sedang chaos gitu kan, beliau dengan legowo gitu turun dari jabatannya gitu. Kenapa nggak dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini gitu? Ya. Demi masyarakat, demi rakyat Indonesia, demi negara tercinta ini gitu. Jangan lupa Terima kasih Mariam. Mr. G. Mariam, Oke. jangan lupa saya sudah mundur dari nasabah Bank Mandiri hari ini. Saya mundur dari nasabah Bank Mandiri hari ini. Teman-teman kalau mau ikut terserah, kalau enggak ya terserah. Tapi saya mundur hari ini. Mr. Ji, izin Mr. Ji, kita fokus aja ke pembahasan tentang rekening diblokir. Assalamualaikum, Kita nggak usah bahas Mr. yang lain, Ji. jangan sampai itu membiayai. Ya. Bang Nelson semua selamat Halo, bergabung gue. Ariambon. Terima kasih. Tunggu dulu. Jangan Ariambon. dicampur aduk, Mister. Fokus di sini. Oh, Iya, saya Fokus aja pembahasan tentang ini ya, jangan sampai Mr. terjadi Ji mohon pembiasan. izin. Tenang aja, tenang. Saya Nanti saya sedikit. atur. Gimana kabarnya Bang Ariambon? Ariambon, tenang dulu. Ini saking baiknya ini tadi sudah penuh. Kamu bilang minta naik. Saya siapkan kamu kursi loh, ya enggak? Ya enggak Ariambon? Bang Ariambon ini dia pasukan berani mati, Bang Zi. Iya itu makanya. Ariambon, buka mic-nya. Siap, Abang, siap. Itu loh tadi kan sudah penuh kursinya. Karena saking baiknya, wah ada Ariambon nih. Makanya saya buatkan satu kursi, ya enggak? Siap. Oke, Nah, silakan. dia banyak pasukan dia. Terima Bang kasih. Ariambon ini pasukan berani mati ini beliau ini. Oke, narasi Anda silakan. Saya mohon izin Ibu mau komplain terkait bank, terkait demo boleh. Cuman bagi kami jangan colek-colek namanya presiden kita Pak Prabowo. Karena beliau itu sangat luar biasa. Niat beliau dan kerja beliau itu sangat luar biasa. Ya. Jadi beda kultur. Kultur dulu yang di zaman Pak Presiden kedua beda dengan sekarang. Kenapa kita semua ini merasakan agak gelit sedikit terkait dengan kehidupan yang mengeluh agak rasa sulit? Memang wajar. Seketika kita mau bangkit itu harus resiko kita terima. Langsung tunjukkan bagaimana sikap Anda terhadap rekening yang diblokir. Oh siap. Supaya tidak memuji-muji Prabowo, presiden-presiden. Ya, kalau rekening yang diblokir, intinya kembali ke kesadaran kita jangan pakai bank yang tersebut. Ayo, coba buka dompetnya. Buka dompetnya. Itu kan ada ATM. Jadi kita nggak usah pakai bank tersebut karena yang salah bukan pemerintah, banknya. Nah, tuh. Izin Bang Ariambon. Coba back to the topik. Coba tidak terbias ini pembahasan hari ini. Ini ke sini nih, besok itu kan ada yang mau demo. Kalau mau demo itu kan butuh uang. Karena dia tuh datangnya dari Pati jauh-jauh, dibantu oleh kawan-kawan kita. Uang. Tapi kalau rekeningnya diblokir terus duitnya piye? Iya, karena gini. Demo ini, saya ini kan sering ikut pergerakan demo-demoan waktu itu. Iya kan? Sampai kita mau ditembak-tembak habis di dekat Masjid Istiqlal. Ya. Di zaman Pak Jokowi. Ini semua muatan politik. Nggak bisa begitu, Bang. Bang Ariambon nggak bisa menjustifikasi ini muatan politik loh. Begini. Untuk hari ini saya tantang Bang Ariambon. Untuk hari ini Bang Ariambon itu senior saya loh dalam pergerakan. Secara Tapi hari ini umum saya tantang iya. Bang Ariambon. Iya kan, secara umum iya.
Tapi secara pribadi ini kita nggak usah munafik bang. Ada namanya juga pergerakan. Fasilitas yang disiapkan. Artinya Nggak ada begini, cerita Bang di Rambo. Indonesia ini. Kenapa Tidak ada perlu cerita di gaslighter Indonesia atau ini. menjustifikasi barang itu. Gini. Intinya adalah gerakan yang dilakukan warga Pati adalah untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan undang-undang hukum mati bagi para koruptor. Tunggangan politiknya di mana? Betul. Tapi harus ingat nih. Kita sebagai warga negara Indonesia itu punya perwakilannya ada. Kenapa sampai masyarakat itu ngamuk berarti perwakilan kita nggak benar. Kan begitu. Coba di DPR itu kan ada semua mereka ada. Coba daripada kita coba mending kalian bilang aja begini. Kita demo bubarkan DPR itu. Berani nggak? 2019. Yang menyelesaikan, yang mengabulkan TTP itu DPR. 2019 kami melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk membubarkan DPR. Apa respon pemerintah di situ pada saat itu? Ketika tidak viral, no viral no justice. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Jadi artinya begini. Yang melakukan pro kontra ini adalah DPR tidak sesuai dengan kemauan rakyat. Rakyat bilang maunya ke A, mereka mau ke B. Iya kan yang yang menyusun segala macam ini DPR. Pemerintah itu cuma mengikuti apa yang dibuat DPR. Nah, kita ini sudah pilih DPR. Ya. Nah, kalau lebih bagus itu demo bubarkan DPR. Berani nggak? Coba saya jawab ya Pak ya. Ari Ambon ini mengada-ngada ini Ari Ambon. Jangan saya jawab kalau mendukung itu jangan buta-buta. Gini host ya. Tunggu dulu. Gini ya Pak. Perbola liar Sekali. Pak, izin Bunda Presiden. turunkan perbola liar ya. Saya supaya Iya, jangan menjustifikasi begitu. Jangan melemahkan besok orang yang Naikkan kembali dia. Enggak, saya enggak setuju dengan itu. Naikkan kembali dia. Saya mau minta klarifikasi dari dia. Kenapa dia tuduh demo ini sebagai tunggangan di situ? Kasih naik dia. Iya, karena Naikkan kembali dia. Perlu dia klarifikasi dulu. begini Bang. Saya ini kan mau Komal saya ini kondusif. Kalau teman-teman di bawah udah minta, saya harus ngikuti teman-teman yang di bawah. Kalau abang minta dinaikkan lagi, teman-teman setuju nggak? Bikin rusuh bang. Suruh dia Dinaikkan Bang Ahmad. Nggak usah dinaikkan Bang Ahmad. Berbahaya itu orang itu. masalahnya begitu. Oke, silakan dinarasikan saja. Kalau beliau ada di sini, pasti beliau dengar. Silakan Bang Ahmad. Bang Ari Ambon itu merupakan orang yang paling saya hargai. Karena saya tahu kekuatannya dalam pergerakan itu sejauh mana dan anggotanya sebanyak apa. Namun hari ini dia blunder dengan narasinya sendiri, mengatakan bahwasanya demo yang akan dilakukan warga Pati ini adalah demo yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Padahal ini kan sudah 10 tahun masyarakat Indonesia berjuang dan dimulailah tanggal 27 besok oleh warga Pati. Ini tidak menjadi kemungkinan ketika warga Pati mulai melakukan gerakan itu, warga-warga dari provinsi-provinsi lain akan mengikut dengan cara yang sama agar DPR ini paham apa yang dimau oleh masyarakat. Artinya begini, undang-undang itu dibuat atas keinginan dan kemaslahatan umat, terkhususnya masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau oligarki tertentu. Itu loh. Bang Ahmad, saya justru menanggapinya berbeda Bang Ahmad. Apa yang nggak usah lah buang gaslighter atau justifikasi dalam tuduhan yang tidak pasti. Saya menanggapinya tadi itu Ari Ambon, sebetulnya dia itu ada kecemburuan sosial di sini, kecemburuan ego sebagai penggerak massa itu terhadap pergerakan teman-teman hari ini yang membumi, ya kan, sudah menggaung di seluruh Nusantara. Dia itu cari panggung sebetulnya Bang Ahmad. Oke, saya narasikan dulu ya teman-teman ya. Oke, warga Pati ini baru warga Kabupaten Pati. Namun tidak menutup kemungkinan ada warga kabupaten-kabupaten lain yang juga ingin menyuarakan hal ini. Oke, entah kapan, tapi hari ini baru Pati. Dengan kejadian warga Pati hari ini terkait dengan ada pemblokiran rekening, kemudian penutupan akun atau apa saya tidak tahu, ini menjadi pengalaman untuk warga-warga kabupaten lain yang berkeinginan ke Jakarta untuk menyuarakan itu, untuk mengantisipasi itu. Karena jelas ini mengatasnamakan warga Pati. Memang benar-benar warga Pati. Saya tahu berangkatnya naik bus, saya tahu. Kemudian persiapannya saya tahu. Sampai di sana pun tidak tidur di hotel, tidak. Dia tidur di emperan, saya tahu. Nah, artinya apa?
untuk warga-warga lain yang nantinya punya niat seperti ini, harus juga diantisipasi nih. Jangan sampai nanti kalau ada bantuan-bantuan lewat rekening, rekeningnya diblokir. Nah, terus carilah cara lain. Nah, gitu ya teman-teman ya, carilah cara lain. Saya yakin tidak menutup kemungkinan ada warga dari kabupaten lain yang setuju dengan perjuangan dari Kabupaten Pati. Karena sejatinya ini bukan menyuarakan untuk kepentingan Kabupaten Pati saja, tetapi untuk kepentingan secara nasional. Betul. Demikian ya, demikian. Ini ada yang mau nambahkan? Silakan, silakan. Saya tambahkan, Mr. Jack. Boleh, boleh, silakan. Tadi kan tentang Bapak Presiden ya, tidak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan Pak Presiden, karena Pak Presiden sendiri ya seharusnya bersama dengan rakyat, karena Presiden itu kan pilihan rakyat. Besok biar aja Pak Presiden bersama dengan kita ya di DPR sana ya, karena supaya bersama-sama duduk bersama ya dengan adem ya, supaya semua ya perkara-perkara di Indonesia ini, kasus-kasus yang di Indonesia ini, aparat-aparat hukum yang sudah dikasih tugas untuk memberantas korupsi, supaya besok ditandatangani bersama dengan pemerintah. Itu dia Bapak Presiden pilihan kita, bukan ada tujuan untuk menjatuhkan Bapak Presiden, enggak. Makanya Bapak Presiden harus bersama dengan penggerak daripada aktivis Pati gitu, dan rakyat bersama, karena mereka kan mewakili rakyat yang sekarang ini meminta keadilan hukum ya, supaya kesejahteraan anggota masyarakat miskin itu dipenuhi dengan ketetapan daripada penyitaan aset-aset para koruptor ya, supaya dikasih efek jerah, diberhentikanlah korupsi yang merajalela, seolah-olah tidak ada lagi penegakan hukum untuk para korupsi gitu. Seolah-olah hukum ini tidak berlaku lagi untuk yang korupsi. Karena memang itu yang beredar di luar sana, para aparat hukum ya, yang para aparat hukum ini yang sudah dikasih tanggung jawabnya untuk memberantas korupsi, malah mereka membiarkan para korupsi itu, dan katanya nggak ada hukuman yang bagi korupsi. Itu kan sudah mengerikan itu bagi bangsa ini, hancur. Jadi supaya jangan hancur bangsa ini, biarlah Bapak Presiden bersama rakyat besok, supaya Pak Presiden tahu persis bagaimana hati rakyat yang paling terendah sekarang ini. Gitu, Bos. Oke, Betul, terima Bunda, kasih. betul. Terima Betul, kasih, karena Bunda. ini kan sepertinya masyarakat kan menilainya adanya pembiaran dari dalam sana, sementara orang di luar sudah kepanasan, kehausan gitu kan, emosi, tidak ada tanggapan dari dalam gitu sih menurut saya, Bunda. Oke, terima kasih ya. Kejadian ini mungkin juga Presiden tidak tahu adanya pemblokiran rekening dan sebagainya, mungkin juga tidak tahu. Nah, kita bersuara ini juga supaya tahu. Ingat ya, mungkin ya teman-teman di sini ada juga yang memilih, ada juga yang tidak memilih, ada yang mendukung, ada juga tidak mendukung. Setuju kan? Setuju. Tetapi ini kan negara demokrasi. Ketika sudah dipilih, maka dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Setuju, oke. Nah, kalaulah ini disuarakan atas nama rakyat Indonesia, presiden mau tidak mau juga harus setuju. Karena rakyat yang bersuara. Sedangkan presiden itu hanya menyelenggarakan amanat rakyat. Oke ya? Oke, makanya itu sudah kita kondusif saja. Tetapi kita juga tidak boleh lengah. Ketika ada tindakan, menurut pendapat saya ini adalah kesewenang-wenangan, tidak sesuai dengan prosedur, maka kita juga harus suarakan. Agar apa? Agar teman-teman rakyat-rakyat yang lain di seluruh Indonesia, kabupaten-kabupaten lain yang di seluruh Indonesia, tidak diperlakukan seperti ini. Menjadi pelajaran. Tiba-tiba rekening tidak bisa digunakan, tiba-tiba akun tidak bisa digunakan. Ini kan, ya itulah kita sekarang bersuara. Bagaimana Pak Ahmad? Silakan. Jadi begini sebenarnya, saya ingin keluar sedikit ya dari topik kita hari ini. Ada gium hukum yang paling saya ingat sampai hari ini. Yang bunyinya seperti ini. Politik legius non legius politik adat tandai. Artinya adalah quo vadis hukum, kemana arah hukum ketika kekuasaan politik mulai memiliki ruang yang terlalu besar untuk menentukan bagaimana hukum bekerja. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman, negara kita ini negara apa? Negara hukum atau negara politik? Pasti jawabannya negara hukum.
Tapi yang mengambil alih semua sampai pembuatan undang-undang adalah orang-orang politik yang koruptor. Artinya adalah dalam negara hukum seharusnya hukum menjadi panglima kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari hukum dan konstitusi, bukan sebaliknya. Politik itu seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan. Jadi hukum itu tidak boleh dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Hukum juga tidak boleh ditafsirkan secara berbeda dengan hanya karena siapa yang berhadapan dengannya. Jika hukum tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan, maka persoalannya bukan lagi sekedar penegakan hukum, tetapi menyangkut masa depan negara hukum itu sendiri. Jadi karena itu, setiap kebijakan politik, setiap undang-undang sebagai pembentukan undang-undang itu dan setiap tindakan pemerintah harus diuji dengan pertanyaan sederhana, teman-teman. Apakah ini sesuai dengan konstitusi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini adil bagi rakyat? Yang ketiga, apakah hak rakyat dan negara terlindungi? Yang keempat itu, apakah hukum digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan kekuasaan bagi para koruptor itu? Itu yang harus ditekankan hari ini. Karena negara kita ini bukan lagi negara hukum, saya rasa negara kita adalah negara politik. Semua mengambil alih politik di situ. Bahkan undang-undang yang berdasarkan asas hukum, politik yang mengatur. Dan orang-orang politik yang korupsi itu melindungi dirinya sendiri. Betul Bang, cari selamat mereka. Iya. Oke. Terima kasih Bang Ahmad. Ini ada cerita. Ini Indonesia ini negara hukum, negara politik cerita. Campur-campur, Mister. Harusnya bilang negara hukum. Gimana? Harusnya Bilang negara hukum. Hukumnya Ini- begitu juga. Ini negara hukum adalah orang-orang yang mau berdemo diperlakukan seperti ini, namanya negara hukum. Itu namanya hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi- Yang benar, Mister. jadi- Negara kita negara di mana pejabatnya banyak pejabat yang dihukum, Mister. Iya, negara hukum ke pejabatnya amburadul. Negara hukum itu kita ini tunduk pada aturan, itu maksudnya. Nah ini bang siapa namanya yang dibotok ini kan sudah punya niatnya adalah untuk menyuarakan agar hukum itu berjalan. Yang disuarakan kan undang-undang. Agar hukum itu berjalan. Kenapa kok takut kalau hukum yang ini itu berjalan? Kenapa? Karena ada niat-niat yang tidak baik di kepalanya mereka masing-masing itu. Pernah Iya itu kan? Bang Sahroni bicarakan di media Iya. bahwa kalau RUU perampasan aset disahkan dan hukuman mati untuk koruptor disahkan, 559 DPR dan menterinya pasti kena. Oh, nggak apa-apa, harusnya begitu. Kalau perlu kayak di Korea Utara itu dimasukkan blender itu. Ini Bang, kalau misalkan ini kan tanggal 27 nih. Ya, Tanggal 2 Bang Bot suaramu putus-putus. Dari- Mas Botok dan kawan-kawan aktivis-aktivis seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu kan Wah, suaramu disadap ini. Bener, ada intel di situ. Kayaknya mau dimatiin itu sama ketua DPR. Tunggu dulu. weh, ada suaranya nggak Bang? Bang ada suaranya nggak Bang? Ada suaramu nggak ada, hilang. Kamu disadap itu. Masa sih Bang? Waduh, Iya. kacau. Masih ada suaranya nggak Bang? Nggak ada, nggak dengar. Coba Ya udah saya turun dulu Bang, turun. Presiden dulu, presiden. Kamu turun dulu. Ada intel. Ini Bang Ahmad, Bang Hos. Ya. Presiden Gus Dur sendiri sering mengkritik bahwa bangsa ini penakut karena tidak berani menyatakan sikap terhadap kesesatan ataupun permasalahan-permasalahan yang tidak benar di negeri ini. Ya, itulah kemudian kenapa hari ini ya kita masih terbata-bata ya teman-teman dari seluruh daerah ini untuk sama-sama teman-teman kita dari Pati ini untuk bergerak, terutama yang dekat-dekat dengan daerah Jakarta di sana. Ya seharusnya kan kita semua bersuara. Saya sudah sampaikan di awal bahwa seperti para ulama-ulama ini yang ada di pesantren-pesantren, ya para kiai-kiai ini kan harus bersuara semua. Tetapi kalau pada saat Latif sama siapa itu Abdul Somad, saya sudah lihat VT-nya itu memberikan dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Indonesia saat ini yang menginginkan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Tetapi yang kita miris ini ada kelompok-kelompok lain ini yang sengaja untuk
menghalang-halangi ya. Ada typingan-typingan yang sengaja untuk memblurkan kita punya konsentrasi untuk memberikan dukungan kepada teman-teman. Itu Bang Hos, Bang Ahmad. Oke, silakan Bang Ahmad. Saya tuh sedikit bingung ya, Mr. Z, semua teman-teman di sini. Di mana sih arah berpikirnya orang-orang yang menolak tentang gerakan itu? Ini untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. PKI itu bang, yang menolak itu PKI pasti bang. Tenang aja, jalan aja terus bang. Istilahnya ini untuk kemaslahatan umat loh. Ini untuk jangka panjang negara kita. Negara kita dengan slogan 2045 menuju Indonesia Emas kan 2030 diharapkan gerakan ini terjadi. Jangan sampai Indonesia itu bubar di tahun 2030 itu sendiri. Artinya adalah, lagi-lagi saya ulangi, gerakan dari warga Pati ini merupakan gerakan awal masyarakat Indonesia. Dan akan terjadi gerakan gelombang selanjutnya untuk memaksa DPR mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Gitu loh. Oke. Jadi ini para buzzer-buzzer ini sudah masuk berapa ratus ribu di kantong kalian ini dari anggota-anggota DPR itu. Sudah, jangan di ini. Sepanjang dia tappingannya masih bagus, kita ini. Tapi kalau tappingannya sudah nggak bagus, ada cara saya. Kita sapa ini ada Bang Aing. Halo Bang Aing. Loh, Bang Aing. Loh, Bang Aing dengerin apa? Rasanya saya lebih dulu bang tadi. Ya. Oh iya Bang Solusi lebih dulu ya. Lupa aku. Bang, ayo solusi. Soalnya tadi sudah bersuara. Ayo silakan Solusi. Iya bang, jadi Ya. teman-teman semua yang saya banggakan ya. Selamat siang ya semua ya. Jadi sebenarnya tidak penting itu masalah PA atau masalah apa yang dipermasalahkan. Yang jelas kita menarik konklusi sekarang bang ya. Kita menarik konklusi bahwa rakyat tidak percaya lagi mereka penyelenggara negara ini. Dan rakyat akan mengambil alih kembali mengurus negeri ini. Jadi Pati memulai untuk mendeklarasikan bahwa kita akan mengurus negeri kita sendiri. Kalian sudah kita tidak percaya. Kalian cuma kontrakan 5 tahun tapi terlalu banyak, terlalu sombong ya. DPR lu dikontrak 5 tahun lu terlalu sombong. Lu dipilih rakyat bukan dipilih siapa. Ya kan? Nah sekarang rakyat marah karena lu dipilih untuk ngurus rakyat tapi lu ngurus diri sendiri. Lu ngurus oligarki. Lu ngurus hedonisme kalian. Ya kan? Pakai tas 1 miliar, tenteng-tenteng, rakyatnya nggak makan, nggak malu tuh. Ya kan? Jadi bang, jujur saja 10 tahun Jokowi ini bukan hanya merusak negara, tapi merusak peradaban. Merusak peradaban Indonesia. Bayangin aja, orang mau berbuat niat baik pun dihadang di tengah jalan, di apa? Ini kan ada apa ini? Fokus, Ya kan? fokus. Lihat aja sih Fokus ke sini. Fokus ke sini. Oh ya saya fokus bang, saya fokus. Justru yang saya katakan tadi bang, cikal bakal ini kan sudah mulai dari Pati. Pati memulai untuk mendeklarasikan bahwa kita akan mengurus negeri ini. Di tengah dinamika itulah muncullah ini bang. Ya. Para penjahat-penjahat itu sudah mulai menghalangi kan. Pegawai kontrakan 5 tahun ini bang mulai ribut ini bang. Kenapa? Mereka pikir 5 tahun mau kontrak lagi bang. Nah sekarang ini rakyat sudah mau mengambil alih kembali negaranya. Dia mengurus sendirilah. Karena kan dikasih juga mereka, justru mereka malah korupsi ribuan triliun. Ya, jadi rekening ini bang, bagian daripada upaya mereka para penjahat itu untuk menghentikan rakyat. Tapi rakyat sudah susah dihentikan sekarang bang. Ya kan, buktinya dari Lampung juga ada datang, Jawara Banten sudah menyiapkan juga untuk akomodasi teman-teman dari luar. Ini kan kebahagiaan bagi rakyat ini. Sekarang ini dikatakan pesta rakyat. Kalau pemilu itu bukan pesta rakyat bang, pemilu itu pesta oligarki. Ya kan? Sekarang ini baru pesta rakyat ini bang. Kita kembalikan. Dulu kan ada Yong Yapa, Yong Sumatera. Nah sekarang itu akan menuju ke sana bang. Pati sudah mulai. Mungkin Sulawesi juga akan mulai. Kalimantan juga akan mulai. Kita tidak ada pemikiran untuk berdarah-darah bang. Kita hanya ingin mengambil kembali negeri kita. Yang kalian rampok sebenarnya. Caranya kalian berkuasa juga dengan cara yang tidak benar. Parpol juga kemudian memperjualbelikan suara rakyat. Jadi sudah rakyat sudah jenuh dan akan mengambil kembali negaranya. Makasih bang. Oke, saya tertarik dengan pernyataan ini. Ini begini teman-teman, memang ini baru Pati, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Padahal Pati itu warga Pati yang di sana itu, di Jakarta itu didukung oleh kabupaten-kabupaten lain, jangan lupa. Kalau Pati saja diperlakukan seperti ini, bagaimana marahnya kabupaten-kabupaten lain? Tolonglah dipahami ini. Ini kalau Pati orang punya niat untuk bersuara tapi diperlakukan seperti ini, rekening diblokir, akun tidak bisa diblokir juga. Kemudian tadi si Maryam tadi juga menyampaikan ada berita apa. Jangan sampai. Boleh saya klarifikasi sedikit bang? Jadi supaya tidak salah, rekening ini tidak diblokir oleh Mandiri.
diblokir oleh petugas yang dengan kewenangannya dia secara administratif menyampaikan kepada Mandiri untuk memblokir. Jadi bukan Mandiri yang blokir ya, supaya maksudnya jangan kita kemudian jadi zolim kepada bank ini kan. Dia kan hanya melaksanakan perintah yang berdasarkan administrasi. Memang kalau polisi suruh blokir ya dia blokir. Tapi bukan Mandiri yang blokir ya, supaya maksudnya kita jangan jadi zolim kepada Mandiri. Saya bantah itu. Tidak ada korelasinya petugas terhadap otoritas bank itu sendiri. Kenapa kemudian bank ini tidak berdiri sendiri mempertahankan privasi daripada konsumennya atau nasabahnya? Ini kan miris kita ini. Jadi jangan karena dia petugas lantas merugikan lembaga-lembaga yang ada. Ini Bank Mandiri juga kan harus punya sikap ini Bang. Nggak boleh. Jadi Bank Mandiri juga ini punya kesalahan. Di rootnya ini harus disomasi ini bersama dengan Kapolri ini. Nggak boleh. Betul, Ya Bang. kalau pada akhirnya ada urusan personal di situ Bang, ya urusan personal berarti jangan dikaitkan kelembagaan ini. Kelembagaan ini milik kita loh, Mandiri ini milik rakyat. Ini bank negara ini kan. Jadi supaya kita tidak salah, kalau personal yang keliru, personalnya saja. Sudah Bang, ini sudah kehancuran bagi Mandiri itu sendiri Bang. Akibat dari Jangan begitu dong, saya tidak sepakat kalau begitu. Nih dengerin dulu. Nggak sepakat Bang. Mandiri kan hanya penjual jasa. Kalau secara hukum polisi datang mengatakan bahwa ini melanggar hukum, ya pasti blokir Bang. Udahlah Bang Solusi. Ini bukan lagi menjadi hal-hal yang tidak normal. Bukan, Bank Mandiri itu blunder. Gini loh, Bank Mandiri itu blunder dan dijadikan kambing hitam oleh kekuasaan politik. Aku mau bilang, nggak penting itu siapa yang mulai, siapa yang minta, itu nggak penting. Yang terpenting adalah faktanya rekening itu ditunda. Udah itu aja. Siapa yang melakukan silakan kalian pada bicara sendiri, ya. Karena sebenarnya untuk pemblokiran rekening seorang nasabah itu ada aturannya. Apakah karena saya yang minta? Nggak bisa juga. Apakah Mandiri punya ide? Nggak bisa juga. Aturan harus dikedepankan. Karena di situ harus ada permintaan izin daripada pengadilan. Perkaranya apa jelas? Ini perkaranya apa coba? Saya tidak tahu ini. Oke? Tapi oke lah ya. Tidak kita jadikan persoalan siapa yang memblokir, siapa yang berkeinginan. Tapi faktanya adalah rekening itu diblokir atau ditunda lah bahasanya. Nah, himbauan saya begini kepada teman-teman yang lain. Mungkin ya, bukan hanya Pati saja yang punya niat untuk ke Senayan. Termasuk kabupaten-kabupaten lain, saya tidak tahu. Tetapi, hal-hal semacam ini haruslah diantisipasi. Oke, mungkin ada yang mau lewat rekening, oke. Tapi ada juga kan yang lebih banyak yang lewat secara tunai. Agar apa? Agar pelaksanaan tujuan untuk menyuarakan kebenaran itu tercapai. Ini kalau sekarang ini kan fokusnya ke rekening. Kalau orang mau makan dari hasil rekeningnya, tapi rekeningnya itu tidak bisa digunakan, kan banyak orang yang kelaparan jadinya. Contohnya seperti itu. Maka saya tadi menghimbau kepada teman-teman yang dekat-dekat di Jakarta sana, silakan ya, silakan. Bantuan mau 10.000, mau 1.000, mau 2.000, tunai aja, tunai. Langsung didatangi aja. Karena itu mungkin lebih bermanfaat daripada kita mengirimkan lewat rekening tapi nggak sampai karena ada tadi penundaan begitu. Duh, kok Mas Ahmad hilang? Bagaimana menurut cerita? Iya, Mister. Sementara bukan hanya itu aja, rekening penipu online aja juga nggak blokirin. Mereka juga sulit juga memblokir untuk hal itu. Tapi kenapa ketika ini kan apa yang dilakukan oleh rakyat, oleh warga Pati ini adalah akibat dari perbuatan orang-orang itu kan, Mister. Akibat dari perbuatan pejabat-pejabat itu yang mengkorupsi habis-habisan. Maka ada aksi kan. Maka muncullah akibat dari perbuatan mereka itu, Mister. Lalu bagaimana mungkin ketika orang menyampaikan aspirasi masyarakat, ya, lalu dihalang-halangi dengan berbagai cara. Kalau dulu, Mister, kalau dulu kan hanya jalan yang ditutup-tutup. Tapi sekarang udah lebih hebat lagi dengan memblokir rekening, Mister. Nah, ini bisa terjadi sama siapa aja. Waduh. Sementara apa yang dilakukan warga Pati itu sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia, Mister. Demikian dari saya, Mister. Iya. Makasih, ini ada Prof. Emran. Tapi Mister, ada Prof. Emran. Tapi Mister, hebat juga ya warga Pati bisa nurunin pelang mandiri, Mister. Iya, tapi iya benar-benar. Selamat apa ini? Selamat subuh. Selamat subuh. Selamat siang Prof. Emran. Ya. Ya, oke, saya bicara dulu. Ini Pak Ahmad, kenapa turun Pak Ahmad? Mungkin disadap kali Pak Ahmad. Kayaknya sih disadap. Aduh. Kayaknya jaringan saya disadap ini, tiba-tiba jaringan saya rusak ini. Tetap stay Bang Ahmad.
Pak, jangan sampai nih teman-teman ya. Saya tuh ingin kembali lah. Saya ingin kembali back to the topic ya. Saya ingin membahas sejarah tentang revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis tahun 1789 itu lahir dari ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kekuasaan yang dianggap tidak lagi mendengar suara rakyat. Jadi dalam peristiwa ini mengajarkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan negara yang menjamin kebebasan, persamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dari revolusi ini lahir semboyan yang terkenal, Liberté, Égalité, Fraternité. Artinya adalah kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nilai-nilai tersebut menjadi pengingat bahwa hukum harus melindungi rakyat dan kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi serta prinsip keadilan. Jangan sampai revolusi Perancis itu yang ketika itu rajanya berkata bahwasanya tidak akan bisa dicopotkan mahkota dari kepalanya, malah lehernya yang copot, kepalanya yang copot dari lehernya dipancung di tengah kota. Jangan sampai itu terjadi lagi kepada pemimpin-pemimpin kita ketika rakyat sudah merasa negara ini arahnya kemana, negara ini sudah terlalu bobrok gitu. Jadi beginilah Mr. Z, untuk mempersingkat saja ya karena sudah waktunya sholat di sini. Rakyat itu tidak minta banyak kok, rakyat itu cuma ingin perampasan undang-undang aset itu disahkan kan. Itu di daerah mana? Di Sulawesi, Mr. Z. Enggak, soalnya di sini belum. Oh, Sulawesi. Iya. Waktu Indonesia bagian tengah ya. Waktu Indonesia bagian tengah, Mbak. Ya. Sulawesi lebih awal ya. Ya. Oke, lanjutkan, dituntaskan. Jadi beginilah sebenarnya teman-teman. Tujuan dari warga Pati ini murni gerakan berdasarkan keinginan dari masyarakat seluruh Indonesia yang bersabar selama 10 tahun menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset itu sendiri. Jadi istilahnya begini, warga Pati itu turun ke jalan bukan membenci negara. Warga Pati juga turun bukan karena membenci dari pejabat negara sendiri, tapi tujuan dari warga Pati adalah karena mencintai keadilan. Warga Pati itu bersuara bukan untuk menciptakan kekacauan, mereka bersuara karena demokrasi membutuhkan rakyat yang berani mengawasi kekuasaan. Jadi istilahnya negara kita ini adalah negara hukum, tapi politik mengambil alih semua itu, dan itu merupakan kesalahan terbesar dari aparatur hukum negara kita sendiri. Bagaimana cara untuk memperbaiki sistem itu adalah bukan dengan mereformasi, tapi merevolusi, mengubah dari tatanan bawah sampai tatanan atas biar keadilan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Mister, izin Mister, saya sebelumnya minta maaf, saya kayaknya mau turun dulu ya Mister, soalnya ini ada acara yang ini nih, urgent. Terima kasih buat semuanya ya Mister. Oke. Yo, selamat siang. Selamat siang. Mbak Mariam. Prof. Tetap Emran. semangat. Tetap semangat. Oh, tetap semangat, Ari Ambon. Prof. Emran, di-mute dulu Pak Ari Ambon ya. Aku tak ngobrol sama Prof. Emran. Prof. Emran, ini kan ada rencana untuk demo warga Kabupaten Pati. Hanya warga Kabupaten Pati. Nah, mereka bergerak itu atas bantuan dukungan dari masyarakat Pati, awalnya begitu. Kemudian, mungkin banyak yang membantu lah, banyak membantu. Nah, kemarin ramai di berita itu, ya bukan cuma kemarin, sampai saat ini, rekening tokohnya ini, yang namanya Mas Botok ini, rekeningnya diblokir. Padahal uang tuh ada di situ, nggak bisa digunakan tuh. Nggak tahu ya bisa digunakan atau tidak, tapi orang yang mau bantu itu jadi nggak bisa masuk. Nah, sementara dari pihak kepolisian yang kemarin juga disampaikan alasannya adalah dicurigai ada uang dari bandar judi online kah, apa saja tadi nanti cerita yang jelaskan. Nah, disoroti oleh Bang Nelson. Loh, Nelson mana nih? Nelson tadi bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur karena ini kasusnya apa? Kalau sudah pemblokiran itu kan sudah penindakan gitu. Nah, takutnya Prof, mau dicin Prof, takutnya kalau ada warga-warga lain, kabupaten lain, mungkin juga diperlakukan seperti ini, Prof. Izin, Prof. Izin. Jadi itu sih sebenarnya apa namanya? Oh jadi diblokir gitu ya istri ada izin pengadilannya nggak kira-kira ya? Nah, silakan cerita. Lanjut Prof. Emran. Enggak, ceritakan dulu. Nggak ada Bang. Itu cuma sekedar kata penundaan di situ. Nggak ada sama sekali, itu cuma sekedar kata penundaan. Ya udah, berarti jelas lah sudah.
Artinya kalau misalkan dia nggak ada, berarti kan dia nggak tunduk pada apa namanya undang-undang perbankan ya. Ya. Perbankan. Jadi biasanya itu kalau misalkan ada, itu kan salah satu bentuk dari upaya paksa. Kalau ada 6 upaya paksa, berarti salah satu bentuk upaya paksa itu adalah pemblokiran rekening. Tapi memang patut diduga adanya rekening itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana nih. Lalu kemudian dimohonkan untuk ketua pengadilan agar memberikan izin kaitannya dengan pemblokiran. Karena ini kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Tapi kalau misalkan memang itu nggak dilakukan, berarti ya pendekatan bersifat unprocedural proses. Pelanggaran hukum namanya tuh, perbuatan melawan hukum. Itu jadi sebenarnya ketika penyidik itu dia melakukan, dia memohon, itu harus by apa namanya Prosedur. BAP sebenarnya misalnya prosedur. Dan memang ada lampiran kaitannya dengan tadi tuh surat apa namanya surat izin dari ketua PN itu sebenarnya misalnya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya ini ilegal kan? Pemblokiran bersifat ilegal. Itu sih misalnya. Baik, Prof. Nah, ini dampaknya luar biasa, Prof. Dampaknya ini luar biasa sampai mohon izin sampai MUI itu apa ya? MUI Majelis Ulama Indonesia. Kena blokir kan tadi. Hah? MUI Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini Prof, izin Prof. Ini ada di beritanya ya, ini. Wakil Ketua Umum MUI ya, pemblokiran rekening Bank Mandiri fatal, picu penarikan dana massal. Nah, teman-teman juga ini warga masyarakat yang mendukung adanya aktivis yang bersuara ya, mohon izin Prof ya. Ada yang mendukung aktivis yang bersuara, akhirnya bersuara juga tuh. Kenapa ini Bank Mandiri bersikap seperti itu? Nah, penjelasannya dari pihak Polda kemarin mengatakan bahwa dicurigai lah. Jadi belum ada hal yang pasti. Sebabnya apa? Dicurigai. Kalau nanti tidak terbukti, ya dikembalikan lagi. Begitu katanya, Prof. Miris nggak? Tapi sudah diblokir duluan. Silakan, Prof. Dibuka, Prof. Artinya kalau cuma sebatas dicurigai kan nggak boleh misalnya. Harus dalam konteks dilakukannya penyelidikan juga. Yes. Karena ada dugaan. Jadi sebenarnya kalau dalam terminologi hukum itu nggak ada yang namanya dicurigai, tapi diduga. Kita bisa baca pada pasal 1 angka 5 itu kan kaitannya dengan diduga sebenarnya. Diduga. Pasal 1 angka 2 juga sama halnya. Jadi ada proses penyelidikan untuk kemudian ditemukan adanya peristiwa pidana atau tidak. Itu sebenarnya. Kalau misalkan jadi kalau dia sudah bersifatnya itu kaitannya dengan upaya paksa, berarti tahapannya itu sudah penyidikan Mr. G. Dugaannya sudah menjadi kuat gitu Mr. G. Nah, itu lagi masalahnya. Sudah ada dugaan kuat. Jadi karena ini kan dia instrumen upaya paksa. Nah, kalau upaya paksa ya berarti sudah harus pada itu penyidikan. Dan ya harus ada surat itunya tuh Mr. G, sprindiknya kan. Itu dari ditindaklanjuti dalam bentuk tadi yang harus dia bersurat dulu, dan surat itu juga harus ada lampiran kaitannya dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemblokiran. Tapi kalau memang nggak ada, berarti ini kan sebenarnya pendekatan yang bersifat arbitrary proses yang serampangan karena melibatkan institusi, bukan personal, tapi lebih kepada institusional. Nah, ya, ini melibatkan 2 institusi ya, satu institusi dari pihak kepolisian, yang kedua adalah itu institusi Mandiri kan. Mandiri sebagai lembaga itu perbankan, Mr. Mistri. Siap, Bro. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Bang Nelson terkait dengan aturan pemblokiran. Tapi ini saya punya berita kawan-kawan semua. Jangan pindah dulu, saya tunjukkan dulu beritanya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ternyata ini dampaknya juga luar biasa. Kawan-kawan. Nih dampaknya ada di sini. Ya. Dampaknya ini. Izin Prof, ini dampak daripada itu Prof. Saham Bank Mandiri terjun bebas, buntut blokir rekening donasi Mas Botok. Ini teman-teman nih, ayo teman-teman, aksimu mana tunjukkan. Ini Ahmad, ini ada seperti ini Ahmad, silakan Ahmad.
Saya tuh sudah melakukan gerakan itu dengan Ya, saham saya yang berapa ratus lot itu. Saya langsung pindahkan ke BCA yang lebih aman berbasis Asia dia, bukan bank di bawah naungan BUMN yang Bapak dikontrol oleh negara. ya. Nah, ini teman-teman ya, ini dampaknya. Ini ada yang tapping kalau berulang-ulang saya blokir ya teman-teman ya. Kalau tapping berulang-ulang tuh saya blokir. Kenapa tappingnya berulang-ulang? Ya, satu kali aja terbaca kok. Ya, oke. Ini adalah dampak teman-teman. Kemudian saya juga ingin menunjukkan kepada teman-teman. Nih, miris teman-teman. Nih, dengerin. Saya bacakan. Rekening demonstran botok diblokir. Bank Mandiri buka suara. Diperintah KPH. Hanya perintah, bukan dasar hukum karena undang-undang dan sebagainya. Ah, coba sikapi ini, Bang Nelson. Boleh nyikapi Bang? Oh, boleh, silai. Ya, bagus, silai. Mantap. Terima Bagus kasih ya. Mr. Ji. Pertama, saya berikan apresiasi dulu untuk Mr. Ji yang memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya sehingga melek tentang akan kondisi bangsa. Kedua kalinya, permisi para suhu semuanya, saya ikut ngobrol sedikit memberikan narasi mungkin ya, boleh dikatakan seperti itu, tetapi lebih cenderung saya dasarkan kepada undang-undang dasar yang berlaku. Kita bisa melihat mengenai yang menjadi tema saat ini adalah pemblokiran saldo rekening dari Mr. Botok ya, sebutannya Mr. Botok ya. Itu apakah sudah sesuai atau belum? Kita bisa melihat didasarkan pada pada Undang-Undang Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwasanya di sini harus bersinergi ternyata. Mengenai penutupan rekening itu harus bersinergi. Di antaranya siapa? Penyidik, penuntut umum, hakim, ataupun PPATK. Di sini harus bersinergi sehingga muncullah keputusan dan ini pun harus tertulis sesuai dengan hasil dari audit yang terjadi. Dalam arti penyelidikan oke, penuntutan oke, keputusan hakim oke, terus itu ke PPATK. Barulah bisa dilaksanakan pemblokiran. Nah, yang kemarin menjadi agak rancu bahwasanya disebutkan oleh dari pihak kepolisian mengatakan bahwasanya itu adalah penundaan maksimal 5 hari. Nah, tetapi di sini yang menurut apa yang di-share oleh Mas Botok, di situ tertulis diblokir. Jadi itu tidak sesuai dengan antara penjelasan Mas Botok dan yang disampaikan oleh penyidik itu tidak sesuai. Memang ada juga pasal 70 bahwasanya penundaan boleh dilakukan seperti itu, tetapi itu juga didasarkan ada apa mengenai rekening tersebut. Itu diuji bahwasanya rekening tersebut memang ada indikasi tindak pidana. Apakah itu TPPU, apakah itu judol, pokoknya tidak pidana semuanya. Itu baru bisa dilakukan penundaan untuk melakukan transaksi. Tetapi saat ini yang kita tahu semuanya bahwasanya belum ada keputusan hukum yang ingkrah ataupun dari beberapa jaksa ataupun penyidik mengenai keputusan ingkrah atau yang dikatakan oleh profesor tadi diduga itu belum ada sama sekali. Jadi kalau menurut saya pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri atas suruhan APH ini adalah sepihak. Seperti itu untuk mengenai tanggapan saya mengenai pemblokiran. Jauh ke depan saya berharap terima kasih Bang Ji, teman-teman semuanya, saya mengatakan bahwasanya tidak terlalu mengagung-agungkan kalau Mas Botok sama Mas Teguh ini adalah sosok pahlawan saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat dari raut wajahnya, dari mukanya, bahwasanya mereka ini benar-benar kalau kata orang sekarang ini orang desa. Dia tidak terindikasi berafiliasi dengan partai politik, tidak berafiliasi dengan oligarki atau apapun. Murni perjuangan ini adalah bagaimana tuntutan mereka supaya hukum mati para koruptor dan RUU perampasan aset. Jadi tidak terlalu mengagung-agungkan kalau mereka berdua ini adalah sosok pahlawan daripada kita sendiri, daripada kita yang di atas sendiri. Kita ini hanyalah pandai berbicara. Saya juga belum berani untuk menggaungkan perlawanan terhadap koruptor dan ini yang dijalankan, yang dilakukan oleh Mas Teguh sama Mas Botok. Salut untuk mereka berdua. Yang saya sampaikan, saya juga akan berangkat ke Jakarta ke depannya. Setidak-tidaknya kalau yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, mari kita di wilayah masing-masing kita gaungkan satu suara untuk menuntut bagaimana RUU perampasan aset disahkan, bagaimana hukuman mati meskipun sudah ada di undang-undang, tetapi untuk segera dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat semuanya. Terima kasih Bang Ji, edukasinya luar biasa.
Hanya sedikit dari saya, tetap semangat semuanya. Kita kawal untuk perbaikan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Bang Ji. Baik, terima kasih. Host izin, Silakan. sekedar iklan ini host. Ini terkait daripada pemblokiran rekening Mas Boto terhadap Bank Mandiri. Ya, saya pribadi mengusul host Mr. Z ini menggantikan di root Bank Mandiri aja. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak. Jadi saran Bapak saya tolak karena saya sudah pernah menikmati yang begitu-begitu. Saya menolak secara halus ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Oke, tadi disampaikan oleh Bang Silai begini. Prof. Hah? Mr. Ji. Apa Nelson? Saya tadi. Ya. Oke ya, saya dulu ya. Mr. Z aktivitasnya apa? Aktivitasnya Ya, Mr. Z kan ngopal. Tadi mau nanya ke saya, Mr. Ji. Iya tadi ini loh, makanya didengerin dulu, jangan dipotong dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Silai terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, persidangan, begini, penyidik, penuntut umum, hakim berhak melakukan begini, begono. Itu kalau sudah perkara betul itu. Kalau sudah perkara ya betul. Mau diblokir boleh, mau boleh karena sudah dalam rangka proses penyidikan. Tapi ini kan dalam rangka apa nggak jelas. Kalau dalam rangka pemantauan ini sudah penindakan ini, upaya paksa ini. Tidak, saya tidak berpikir bahwa itu ditunda, di apa, saya nggak pikir. Saya itu hanya membaca ini, beritanya jelas ini. Rekening demonstran Boto diblokir, bukan ditunda bunyinya. Bank Mandiri buka suara, diperintah APH. Itu persoalannya. Padahal untuk pemblokiran terhadap rekening itu ada aturannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Nelson. Saya ingin Bang Nelson untuk menjelaskan lebih rinci lagi, Bang Nelson. Silakan. Mr. Ji, yang dibilang oleh Prof. Emran itu benar adanya. Karena di KUHP yang baru, di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, tadi pasal 140 ya KUHP. Itu ketika ingin melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening aset ya. Tapi ada kewajibannya, wajib untuk melakukan izin dulu ke Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana pemblokiran itu dilakukan. Dan itu harusnya sudah ada. Makanya saya butuh kepastian hukum dari Bank Mandiri, terutama otoritas jasa keuangan yang mengawasi perbankan. Itu harus diklarifikasi. Harus ada kepastian hukum terkait apakah benar sudah ada dari para penegak hukum yang sebagaimana dalam KUHP itu. Tapi jika misalkan tidak ada, ini kan artinya bahaya bagi lembaga perbankan kan, Mr. Ji. Bahwa di dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan itu bank wajib ya menjamin keamanan dana nasabah penyimpanan, dan itu harus dilaksanakan. Ini due process of law loh ya, undang-undang internal bank yang sudah diatur dalam hukum normatif kita. Bahkan di dalam otoritas jasa keuangan saja OJK memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi dan menindak bank yang menyalahgunakan kewenangan pemblokiran ini. Ada tuh di dalam undang-undang OJK sendiri. Sebagaimana di dalam undang-undang OJK ya. Artinya ini harus diklarifikasi agar kita nih tidak bernarasi macam-macam ya. Kalau kita kan tujuan hukum itu kan kepastian hukum. Jadi harus ada supaya ada klarifikasi dari OJK dan perbankan terkait masalah ini. Untuk sementara itu dulu Mr. Baik. Ini ada Mas Untung ya. Saya sapa dulu Mas Untung. Assalamualaikum. Mas Untung. Assalamualaikum. Saya cuma tadi katanya dicurigai kan bos. Seandainya dia mengumpulkan dana yang itu dari penyumbang yang 20.000, yang 50.000, yang 100 kan untuk donasi itu tidak izin apa termasuk pelanggaran itu bos? Nah ini juga mau tanya nih Mister. Apa? Halo?
Ini Pak Jadi Untung dulu maksud nih. saya kan itu memang penggalangan dana. Penggalangan dana itu katanya harus izin Kemensos itu betul kah, Bos? Ya kalau untuk kegiatan sosial. Tapi kalau untuk ini tidak perlu izin kan sepatutnya. Oke, di mute dulu Pak Untung. Saya jawab, saya jelaskan saja. Di mute. Mr. Z, saya disapa. Oke, saya sapa. Prasetyo Budi 88. Halo. Nah, sudah saya sapa ya. Tidak masalah. Sekarang kalau mau donasi-donasi tentang banjir, tentang bencana, tentang ini data izin kapan sampainya? Dulu kegiatan sosial boleh lah. Tapi hal-hal yang sifatnya urgent ya sebentar dulu. Saya mau kasih tahu dulu gini. Demo di Indonesia itu bukan hanya ini. Ini tuh akan tanggal 27. Demo yang sebelum-sebelumnya juga sudah banyak. Apakah demo-demo sebelumnya juga dilakukan seperti ini? Enggak. Bahkan ada demo yang kalau Anda tahu, pernah ingat, kepala desa seluruh Indonesia. Itu bahkan pakai gergaji, gurinda, dan sebagainya itu. Apakah juga diperlakukan seperti ini? Yang namanya demo. Biarkan saja demo untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Karena apa? Kenapa dia menyuarakan? Ya karena mungkin nggak dilihat. Sekalipun dia berbicara pun nggak dianggap, sekalipun mengirim surat pun nggak ada balasannya. Makanya ada yang namanya demo. Karena Indonesia itu begitu itu. Ini kita sekarang berada di era sekarang ini ya karena ada demo. Kalau nggak ada demo, nggak begini. Tahun 98 itu kan ada demo. Nah, dari ada demo itulah munculnya reformasi. Sehingga kita ada di sini. Sehingga mereka-mereka itu bisa pada jadi menteri, aktivis-aktivis apa itu. Bisa. Termasuk ini ibu siapa tadi ini kan aktivis-aktivis. Iya benar. Adanya demo inilah mengangkat nama seseorang. Nah, demo-demo yang sudah berlalu itu, ada kemarin yang demo pada TikTok sampai di off ya kalau nggak salah ya TikTok pada saat itu di off. Itu apakah diperlakukan seperti ini? Kan tidak. Jadi aneh jika tiba-tiba diperlakukan seperti ini. Dan menurut Bang Silai, Bang Nelson, Prof. Emran, harus prosedur. Harus sesuai dengan prosedur. Gimana caranya untuk memblokir salah satu rekening itu. Jangan hanya karena mencurigai, tiba-tiba seperti ini. Ini dampaknya luar biasa. Benar nih dampaknya luar biasa. Tapi ingat, apakah stasiun televisi menayangkan ini? Saya tidak tahu ya. Karena inilah pertaruhannya. Makanya saya pagi-pagi menyampaikan hal ini. Karena saya peduli orang yang sedang menyuarakan terkait dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya, apakah di ACC atau tidak, yang penting kan bersuara dulu. Seluruh rakyat Indonesia untuk bangsa ini, satu kabupaten saja ini diblokir rekeningnya. Padahal sebelumnya ada demo besar-besaran mahasiswa. Apakah ada yang diblokir? Apa ada yang diblokir? Tidak ada. Makanya kalau Pak Untung tadi bertanya begini, begono begini, Pak, yang ini beda, yang ini beda. Bedanya seperti apa? Ya faktanya inilah. Ya, gitu Pak Untung. Silakan Pak Untung, suara lagi. Aku mau nanya, Mister. Saya sangat mendukung demo ini, Mas. Saya sangat mendukung. Bukan tidak mendukung, asalkan tidak anarkis. Itu saja satu. Yang kedua, ya itulah kenapa kok sama takut itu ada apa, gitu loh maksud saya. Gitu loh. Oke, sudah paham. Boleh menjelaskan Pak Untung tadi? Itu tadi. Bentar dulu. Itu tadi juga sudah dibahas untuk Pak Untung. Kenapa pada takut ya itu kepanikan. Tadi sudah dibahas Pak Untung, nggak mungkin bahas ulang. Baru oke, terima kasih. Oke, Izin, saya mau tambahkan, saya mau tambahkan apa pernyataannya Bang Untung ini, keresahannya Bang Untung ini. Bang Untung yang melakukan sebetulnya kerusuhan ini adalah aparat kita saat ini yang memblokir rekening daripada koordinator pergerakan, ya kan? Jadi kalau kita mau khawatir masalah kerusuhan, ini kan ada aturan mainnya kalau kita demonstrasi ini. Teman-teman menyampaikan aspirasi ke DPR, DPR menerima dengan pintu terbuka, APH itu tidak perlu menghalang-halangi.
itu akan aman. Tetapi kalau disiram dengan air, gas air mata, ya kan, memagari pagar duri DPR, itu ada apa? Ini kan aparat kita sendiri, ini negara kita sendiri ini yang melakukan kerusuh sebetulnya. Bagaimana ceritanya teman-teman dari daerah ini tidak merasa geram dengan kondisi negara yang sudah sekarat seperti ini? Mereka datang dari jauh dengan biaya sendiri untuk perjuangan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Justru dihalang-halangi, justru diintimidasi. Kemarin yang melakukan sebetulnya rusuh itu kan para PH itu sengaja mau menculik koordinator. Ini kan parah ini. Teman-teman yang baru berangkat dari daerah ini dilempari batu bata. Siapa yang melakukan rusuh ini? Bukan para pendemo. Kalau pendemo itu diterima dengan baik, dengan niatan rakyat ini untuk kebaikan bangsa, kenapa mesti harus rusuh? Itu loh. Kemudian juga saat ini host kita harus mendesak ini para lawyers ini jangan cuma mengharapkan bayaran-bayaran dari perlindungan hukum saja yang didampingi. Mereka juga harus bergerak sekarang ini mengusut siapa yang menyuruh, aparat siapa yang menyuruh ini Bank Mandiri untuk memblokir rekeningnya supaya ketahuan semua. Jangan hanya berbicara pemblokiran sementara mereka ini berdiam. Rakyat sekarang ini yang berjuang, Anda yang punya sekolah, Anda yang mengerti hukum ini tentu tahu, lebih paham daripada apa yang dilakukan oleh para koruptor ini. Anda harus bergerak sama-sama gitu loh Bang Hos. Ya lanjut Bang Hos. Oke, baik, terima kasih Pak Presiden. Ini nampaknya ada wanita yang ingin bersuara. Saya berikanlah kepada wanita, setelah itu baru pria ya. Wanita memang harus didahulukan. Silakan wanita. Izin, nih saya wanita sendiri nih ya. Ya nggak apa-apa. Saya izin mau tanya sama Prof. Emran nih mengenai donasi tadi ya. Melanjutkan dari pertanyaan Pak Untung. Gini Prof, sebenarnya kita khawatir ya tentang situasi yang dialami oleh Mas Botok sekarang, karena dari konferensi pers kemarin itu dikatakan bahwa sepertinya Mas Botok ini akan dilakukan pendekatan undang-undang penerimaan donasi secara individu. Nah, sementara apa yang dilakukan Mas Botok sekarang itu kan dia menerima sumbangan dari masyarakat kan. Menerima sumbangan dari masyarakat untuk mendukung aspirasi masyarakat tersebut. Apakah yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu mengenakan undang-undang penerimaan donasi itu benar atau salah, Pak? Demikian. Silakan Prof, dilayani Prof, wanita sendirian Prof. Boleh saya bantu jawab sebelum barangkali Prof masih sibuk? Barangkali. Boleh. Oke, Mbak Warung, bahwasanya benar adanya ini Pak Untung juga. Ada beberapa yang namanya itu PUB ya. PUB dalam undang-undang itu pengumpulan uang atau barang. Itu memang ada beberapa yang harus berizin dan tidak. Dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwasanya undang-undang itu tahun 61, Undang-Undang Nomor 9 tahun 61. Itu dan berlaku masih sampai saat ini. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Mas Botok dan teman-teman ini tidak wajib berizin. Kenapa demikian? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 bahwasanya yang PUB pengumpulan uang dan barang yang wajib berizin itu adalah berskala nasional dan tidak hanya untuk satu kelompok. Nah, jadi kalau sudah di-share di medsos ataupun media TV atau yang lainnya itu memang wajib berizin. Tetapi untuk kalangan tersendiri itu tidak berizin. Contohnya, maaf, pada saat di tempat ibadah masjid itu kan penggalangan dana juga ya untuk bangun musola masjid, untuk bangun gereja, itu tidak perlu berizin. Pada saat itu diberlakukan dikenakan undang-undang harus berizin, ini semuanya kita kena dampak. Contohnya kita pada saat makan kita galang dana dari teman-teman. Ayo, ini bentuk penggalangan dana juga, tetapi ini juga tidak perlu berizin. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, saya sudah jawab sesuai dengan undang-undang kalau menurut saya. Tetapi di sini ini adalah bentuk kepanikan dari tokoh-tokoh negeri kita yang selama ini tidak bisa mewakili kita. Bagaimana sekarang ini sudah menjadi luas, sudah luar biasa antusiasme masyarakat yang selama ini tidak terwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita sendiri, baik di daerah, baik di provinsi ataupun terlebih lagi di nasional. Sama sekali mereka tidak mewakili suara kita. Pada saat dua orang ini mencoba mewakili kita, mereka merasa terpinggirkan. Seharusnya tidak, mereka harus mendukung apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Tidak mudah, tidak ringan apa resiko yang ditanggung dua orang ini. Saya sendiri aja tidak berani. Mr. Z mungkin juga tidak berani. Semuanya di atas kita tidak akan berani. Tidak seberani apa yang dilakukan oleh Botok dan Teguh. Makanya saya ulangi lagi, ayo kita dukung apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan, karena perjuangan mereka bukan untuk mereka pribadi, tetapi untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Semangat Bang Ji, terima kasih.
mohon maaf tadi saya kan belum habis ya. Mohon maaf tadi. Maksud saya kalau dicari-cari kesalahannya gitu loh, Bos. Maksud saya ikut mendukung, bukan saya maksudnya tidak setuju tidak. Tadi kan kalau dicari-cari kelemahannya atau kesalahannya Bang Boto mengumpulkan dana itu loh maksud saya. Tidak bisa Pak Untung. Bahkan aturan ini kemarin masalah Agus yang donasi itu, ini sudah keluar Permensos nomor 8 tahun 2024. Ini juga tidak bisa dikenakan gitu loh. Kenapa? Tidak ada indikasi pidana juga di sini. Tidak ada indikasi penyelewengan dana. Tetapi yang diminta mungkin nanti akuntabel. Dalam arti pengelolaan dana yang diterima ini akuntabel. Yang dilakukan oleh Mas Boto dan Mas Teguh kurang akuntabel apa? Dana yang 1 juta dikumpulkan ini di-share di media sosial dan lain sebagainya. Toh dananya juga kalau menurut saya dari kalangan-kalangan itu sendiri. Nah, seperti itu. Agak susah kalau meskipun dipaksakan atau bagaimanapun ini tidak akan kena. Kalau menurut undang-undang ya, bukan menurut saya, Pak Untung. Ya, kemarin kan begini. Kan duit itu mau dipakai bayar sewa bis. Akhirnya kan kelabaan kalau duit itu goblok. Itu loh, ceritanya saya ini kan belum habis cerita saya tadi kan. Jadi bingung bisnya itu sama cancel enggak mau jalan sana. Enggak mau semua bisnya itu baru di DP terus enggak mau semua gitu loh. Ya. Kata Bang Boto. Dampaknya ya. Itu Pak Untung kemarin ada beberapa informasi dari teman-teman saya yang di Jawa Tengah ya, ada semacam sabotase dari sekelompok tertentu, oknum, saya katakan oknum, bahwasanya kalau sampai melayani nanti orang berangkat ke Jakarta, ini nanti akan dicabut izinnya atau bagaimana lah itu ya. Informasi karena rekamannya juga tidak pasti, tetapi yang pasti dari pihak Pati itu mengatakan demikian. Beberapa PO bus itu langsung di-bandit sama mereka kalau sampai melanjutkan untuk perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Seperti itu Pak Untung kelihatannya informasi. Ya saya kan Jawa Timur kurang begitu ya, minta maaf. Cuma lihat di Pak Untung. Iya. Jawa Timur kalau mau donasi nggak apa-apa, boleh. Bang Ji, saya izin lanjut kerja dulu ya. Terima kasih Bang Ji ya. Luar biasa edukasinya ya. Oke. Ini akses untuk ke Boto ini lewat mana ya kira-kira? Akses ke Boto ini lewat mana kira-kira untuk bisa komunikasi sama Boto? Ada di media sosial, nanti saya kirimkan ya. DM Tapi saya. WA Mas Boto sama akunnya sudah tidak bisa dia dulu. Ya, ada dari yang lain nanti dari kita bisa akses ya. Ya, siapa tahu ada masyarakat atau teman-teman dari Sulawesi yang ikut mau donasi terkait gerakan ini, nanti kita langsung koordinator ke Mas Boto langsung aja. Ya, tapi sekarang nggak bisa masuk karena rekeningnya tertunda, abangku. Ada beberapa teman itu seperti Wahyu itu, yang mendampingi Mas Boto dan kawan-kawan itu selalu sama-sama itu. Nanti saya coba bangun komunikasi dulu untuk minta kontaknya mereka, Bang Ahmad. Ya, nantilah kita koordinir sama teman-teman yang ada di Jakarta kan gimana caranya itu. Siap. Ya, teman-teman ini kan juga ada yang dari parti ini, nanti ada temannya Mas Boto juga di sini kok. Nanti kita bisa saling berkomunikasi ya. Sabar dulu teman-teman, sabar. Ini kan baru untuk orang tua cuma berdoa dapatnya yang pokok berdoa semoga berhasil memperjuangkan rakyat Indonesia yang sepertinya sudah 81 tahun merasakan begini. Mudah-mudahan berhasil diterima yang bagus biar tidak jadi kericuan. Jadi kalau besok Bang Boto langsung diterima kan tepat. Kalau dia kan kalau sudah diterima itu ditandatangani oke, saya setujui. Itu kan balik dia tidak jadi demo rame-rame kan? Iya betul. Oke, masalahnya itu kita ini ya, kita belum tahu ya akunnya yang baru yang mana ya. Sabar dulu Pak Untung ya, ini ada teman saya, Mas Prabu. Selamat malam Mas Prabu. Iya, selamat sore, Mister. Mohon maaf, Mister T, semalam nggak tahu kenapa sinyal ya, tendang itu hilang saya. Iya, lagi serius-seriusnya langsung hilang. Aku loh, kok sudah keluar? Gimana ceritanya ini? Iya. Ya, terima kasih Mister T. Selamat siang semua teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali nih temanya Pak dosen pada siang hari ini ya. Rekening demonstran Botok diblokir. Jangan bilang-bilang, nanti dibilang ini dosen apaan? Nanti dikira begitu nanti. Ya kan dosen TikTok. Ya kan. Ini edukasi loh teman-teman, ini edukasi, jangan salah. Ini kita belajar hukum, kita bukan orang hukum ya. Kita bukan lulusan SMA, tetapi bisa tahu hukum ya di Mr. C inilah salah satu komalnya kan.
ada Bang Nelson kan. Kemudian tadi ada Profesor tapi nggak tahu kemana dia ini. Kayaknya lagi makan siang kayaknya Profesor. Lagi dorong gerobak. Mau jualan apaan Mister Ji? Dorong gerobak. Ya. Ya, siapa Jadi, saja lah ya. menarik lah ya. Ini sebetulnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh APH kita itu membuktikan bahwa aksi dari saudara-saudara kita dari Pati itu suatu aksi yang luar biasa lah, yang sangat diperhitungkan. Itu poinnya di situ, Mr. Ji. Kemudian APH berusaha mungkin melakukan aksi pencegahan ya, salah satu penanggulangan supaya aksi ini tidak terlalu besar atau apapun itu yang dilakukan oleh APH ini. Salah satu contohnya ya ini, memblokir rekening Bank Mandiri yang dipakai untuk menggalang donasi. Kalau sebenarnya saya tadi mau bertanya ya, tapi ini masih ada Bang Nelson di sini ya. Ini dia orang mungkin saya bertanya ke Bang Nelson. Kalau berdasarkan KUHP baru itu kan memang ada ya di pasal 140 ya. Itu pemblokiran itu bisa dilakukan, ada beberapa 4 poin kalau nggak salah. Itu satu, upaya paksa, kedua ada syarat-syarat ya, maksudnya itu ada wajib izin dari ketua pengadilan negeri. Kemudian keadaan mendesak ya, dalam keadaan mendesak, kemudian ada pengawasan hukum. Dari 4 poin yang saya lihat itu tidak satu pun poin yang ada dalam perkara atau mungkin ada dalam permasalahannya Mas Botok ini. Hanya penyampaiannya kemarin yang disampaikan oleh pihak Polri itu ada pengawasan ya, artinya di situ masih karena ada dalam penanganan masalah, sehingga ini bukan diblokir alasannya ya, tetapi ditangguhkan atau dibekukan sementara, dan itu berlaku selama 5 hari ya, kalau tidak salah seperti itu pernyataannya. Nah, ya yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah tindakan seperti itu sudah dibenarkan secara hukum, Bang Nelson? Itu yang pertama mau saya tanyakan. Kemudian terkait dengan permasalahan yang lain, sudah pasti ini kental dengan politik ya, bukan di permasalahan hukumnya. Jadi mungkin saya mau tanyakan itu dulu, baru nanti kita lanjut lagi pertanyaan yang lain. Silakan Bang Nelson. Makasih Bang. Mungkin nanti dibantu sama Mr. Ji ya, karena Mr. juga praktisi. Pasal 140 di KUHP memang sudah digariskan bahwa ada pemblokiran itu, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pemblokiran yang mana dilakukan dan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum demi proses penegakan hukum ya. Tetapi yang tadi Mas Prabu sampaikan bahwa ini tidak ada masalah terkait rekening yang sudah dilakukan oleh Bang Botok ya. Dia menyimpan dana nasabah untuk kepentingan pribadinya, tetapi tidak ada permasalahan hukum, tidak ada hal-hal keadaan yang mendesak. Dan apakah itu ada kepentingan umum? Karena kalau dalam keadaan mendesak artinya kan harusnya ada kepentingan umum yang dilanggar oleh Mas Botok ini. Tetapi kan kenyataannya tujuannya Mas Botok untuk mengumpulkan dana, tujuannya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan hal-hal yang untuk melakukan tindak-tindakan yang sekiranya melanggar ketertiban umum, ya kan? Melanggar ketertiban umum otomatis bisa dilakukan pemblokiran, tetapi kan kenyataannya tidak ada tujuan arahnya ke sana. Artinya di dalam pasal 140 KUHP memang sudah prosedur oleh aparat penegak hukum untuk melakukan yang mana adanya kewajiban izin dari ketua pengadilan, bahwa tujuannya jelas nih, tujuannya jelas dulu untuk apa diblokir. Tapi kalau nggak ada tujuan yang jelas, ya saya rasa Bank Mandiri harus mempertanggungjawabkan ini, kenapa bisa melakukan pemblokiran tanpa ikut campurnya aparat penegak hukum. Artinya kan ini berdiri sendiri, Bank Mandiri ini melakukan pemblokiran tanpa ikut campur penegak hukum, aparat penegak hukum. Intercept Bang, izin Bang Nelson, intercept sedikit. Itu keterangan dari Bank Mandiri kemarin malah justru dia melakukan, pihak bank melakukan itu atas perintah langsung dari APH yang sudah sesuai dengan prosedur. Begitu Bang Nelson.
Dari mana tuh? Nih, saya tadi kan nggak ada beritanya dari Pernyataannya. Mr. D. Ada Pernyataannya. Nelson. Ini loh Nelson. Ini kan ada judulnya, Oh, tapi iya. kalau dibaca ini isinya begitu. Oh, di perintah Ini loh. APH. Ya, berarti Iya. berarti kepolisian mana yang melakukan itu? Makanya Polda harus Metro itu kemarin. adanya kepastian, ya kepastian hukum, harusnya klarifikasi Bank Mandiri. Apa dari dasarnya apa? Pasal berapa? Nah, kan di yang Mas Prabu jelaskan kan sudah ada itu pasal-pasalnya. Apakah memang tujuannya tadi yang kepentingan umum itu mengganggu ketertiban umum dengan adanya dana nasabah yang ada di nasabah Bank Botok ya? Apakah tujuannya untuk ke sana melanggar ketertiban umum dengan adanya donasi itu? Kan itu kan belum terjadi, belum terlihat ke arah sana. Ya makanya tadi kalau saya bilang tujuannya kan baik untuk demo, tapi kenapa diblokir? Nah, begitu Bang. Untuk sementara itu dulu. Mungkin yang Oke, lain terima- yang praktisi. Ya, Terima kasih Bang Bang Ahmad, Nelson. Bang Ahmad. Ya, Ya, makasih. mungkin ini ada yang lain Bang Ahmad juga atau Mr. G bisa menambahkan lagi Mr. G Praktisi, atau Bang Bang Ahmad. Bang Ahmad, oh ya Bang Ahmad praktisi hukum juga ini Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad. Lagi makan, sabar lagi makan. Oke, jadi Bang Nelson, ini kan judulnya begini. Rekening demonstran Botok diblokir. Bank Mandiri buka suara di perintah APH. Nah, di dalamnya itu bunyinya begitu. Kemudian APH yang disampaikan oleh Humas ya. Humas Polda Metro Jaya itu tadi sudah tadi saya bacakan. Jadi intinya sudah urut, dicurigai adanya ini dan itu. Ya itulah ceritanya. Tetapi teman-teman, kemarin juga saya melihat ada sebuah aktivitas yang sangat luar biasa. Seorang wanita ingin memberikan bantuan tidak lewat rekening, karena rekeningnya kan diblokir, tidak lewat rekening. Dia datang langsung memberikan uang dari tangannya langsung begini. Entah berapa saya tidak tahu. Nah, makanya saya himbau nih kepada teman-teman yang ingin memberikan dukungan, ya kalau yang ada di Jakarta silahkan. Diserahkan langsung. Teman-teman, tahu nggak dampak dari perbuatan ini? Ini Bank Mandiri rugi, teman-teman. Ya, dampak dari perbuatan ini, apa yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri itu rugi, teman-teman. Paham ya Mr. G ya? Turun saham. Nah, ini coba teman-teman. Ya Allah, turun sahamnya banyak juga baru semalam yo. Langsung drastis dia nih. Nah, Bang, saya mau tanya yang undang-undang perampasan aset ini. Ini aku cuma tanya ya, saya kan belum baca apa itu ini, tapi seliweran di medsos. Katanya seumpama saya ini tidak suka sama Bang J. Bang apa itu? Dia yang hostnya ini. Dia punya duit sekitar 3 miliar apa 10 miliar dan itu tidak dilaporkan. Terus saya ini tidak suka sama abang, aku laporkan. Ini dibekukan dulu, itu betul nggak Bang? Oh ya, jadi gini, terkait dengan perampasan aset itu, dia mengikuti dengan kasusnya. Misalnya, sudah terbukti tidak pidana korupsi, muncullah tempelannya dari perampasan aset. Jadi, apa yang dikorupsi itu dirampas oleh negara. Jadi ada depannya dulu, jangan tiba-tiba nggak suka langsung dibekukan, nggak suka langsung dibekukan. Wah, bisa ribet tuh. Tetap harus saya pikir seandainya kan ini minta maaf ya, saya kan Gini Bang Sarno. Gini Bang Untung Sarno. katanya itu seumpama ini dari penguasa ke ini ya sama oposisi kiranya begitu ya. Itu yang oposisi ini salah, yang oposisi ini punya kesalahan. Nah itu saja yang diserang gitu bisa enggak? Ya. Oke, dijelaskan. Silakan Bang Ahmad. Oke, gini Bang Untung Sarno. Artinya itu adalah uang dari hasil pelanggaran tindak pidana itu sendiri, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Itu yang bisa disita kembali oleh negara. Bukan disita dulu baru disidangkan gitu bukan ya? Yang penting ada indikasinya di situ, ada indikasi pelanggaran pidananya di situ, Bang Untung. Oke, saya kembali gini ya. Saya tanya dulu sama Bang Untung, apa ada rencana mau nyimpan aset kah? Maksud saya beginilah, sekiranya aku tidak suka sama abang ini kok tidak bayar pajak, aku curiga kan. Duitnya kok banyak. Nah saya terus laporan ke
pihak berwajib lah, maksudnya begitu nanti laporannya ke apa, ini bank ini kok duitnya banyak dari mana, wong kerjanya pun cuma jadi guru sama jadi dosen kok duitnya berlebih ini dari mana, kok tidak ada pajak yang masuk, saya kira-kira begitulah. Itu katanya dirampas dulu baru disidangkan di pembuktiannya kemudian itu betul kan? Ya intinya tadi sudah disampaikan korupsi, TPPU, penyimpangan, apalagi ya banyak hal ya yang terkait dengan pejabat negara lah. Ya, pelanggaran tindak pidana lah yang dilakukan oleh pejabat negara. Oke, sedikit Mr. G, intercept sedikit sebelum Bang Ahmad menambahkan. Oh ya, maaf enggak, saya cuma mau menambahkan pertanyaan aja. Sebelum Bang Ahmad, biar nanti dijawab sekalian maksudnya sama Bang Ahmad ini. Sekiranya begini, ada isu yang beredar bahwa tentang undang-undang PA ini, perampasan aset ini itu bisa diperlakukan juga terhadap masyarakat yang bukan pejabat ya, dalam artian jika masyarakat ini itu tidak bisa membuktikan dari mana hasil uang. Nah, ini maksud saya begini, kan banyak masyarakat kecil contohnya dia yang hanya rajin menabung mungkin dari kecil atau mungkin dia anak usaha dan sebagainya, itu gimana itu? Kalau dia kan tidak ada. Saya akan bertanya begini loh Bang, maksud saya tadi, saya kan kerja di luar negeri. Saya ini kan tidak pernah lapor, saya ini tidak pernah gini-gini. Asli saya entah kayak belikan apa kan. Saya 23 tahun di Brunei Darussalam, sekiranya begitu ya. Terus kan ini keringat saya sendiri, terus datang ini mau dirampas lah, terus gimana itu? Kan saya kalau kirim uang kan sudah bayar pajaknya kan di waktu kirim itu. Enggak gitu. Tapi kalau Anda khawatir nggak apa-apa, dikirimkan ke saya dulu, nanti saya amankan ya. Oke? Ini sekedar bertanya loh, jangan apa ya? Saya ini kan orang tua, tidak sekolah, wong SD pun tidak tamat. Udah itu tadi benar Pak. Bakar rokok dulu ini. Pak, sudah benar Pak Untung. Pak Untung kayaknya khawatir banget tentang hartanya. Udahlah Pak. Nanti dia harta Pak Untung sebenarnya. Nanti kita bagi aja Pak. Ini cuma bertanya saja. Iya, saya juga. Oke, kalau gitu saya tidak menjawab. Pertanyaan dari Mas Prabu ya. Mas Prabu, Bang Untung saya izin menjawab ya. Ini sebenarnya. Jika nantinya RUU itu disahkan, harus ada batas yang tegas agar masyarakat memiliki aset secara sah tidak dirugikan. Artinya adalah DPR sendiri itu mengakui isu abuse of power-nya. RUU perampasan aset memang dibutuhkan untuk mengejar dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Tetapi pertanyaan yang sangat kritis adalah sejauh mana negara boleh mengambil atau merampas hak masyarakat. Karena menjadi problem adalah bagaimana jika seseorang memiliki uang dalam jumlah besar tetapi tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk menjelaskan seluruh asal-usulnya. Apakah dengan kemampuan itu negara boleh mengambil alih harta tersebut dari hasil keringat masyarakat itu sendiri? Apakah itu otomatis menjadi uang hasil kejahatan? Kan belum tentu. Kan Pak, begini Pak Erlangga kemarin kan ngomong, katanya ada emas di bawah bantal itu kan banyak. Lah itu emasnya siapa? Apa emasnya Pak Ebri itu masih ada di bawah bantal? Apa emasnya Pak Erlangga sendiri? Apa emasnya siapa? Gitu loh maksud saya itu. Kalau itu saya tidak bisa jawab. Karena itu kalau saya jawab berarti jebakan untuk saya pribadi. Saya tidak bisa menuduh di situ ya. Oke, saya lanjut ya. Gini maksudnya, jangan sampai konsep perampasan aset berubah menjadi prinsip kalau rakyat tidak bisa membuktikan, negara boleh mengambil. Istilahnya adalah negara tetap harus menunjukkan dasar hukum. Apalagi kan kita berbicara soal RUU perampasan aset saat ini memang menyentuh mekanisme istilahnya itu non-coefficient based asset forfeiture, yaitu kemungkinan perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa dilalui putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme seperti ini kan membutuhkan batasan dan pengawasan yang sangat ketat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan di situ. Jadi banyaklah timbul polemik dan pertanyaan dari masyarakat. Jika uang saya bukan dari hasil kejahatan, siapa yang menjamin uang saya tidak dirampas? Terus ada lagi pertanyaan, jika negara keliru merampas aset yang sah, bagaimana mekanisme pengambilannya? Jadi artinya beginilah, lebih singkatnya Mas Prabu. Sebelum disahkan, DPR wajib memastikan satu hal. Jangan hanya berikan negara kekuasaan untuk merampas, berikan juga rakyat perlindungan yang kuat terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu. Terima kasih. Jaringan saya putus-putus kayaknya. Enggak, bagus. Tadi ada juga sedikit ya dari Bung Nelson. Bung Nelson ini pejabat advokat kenalan juga lah di salah satu Rumkoman. Saya ini orang desa Pak, minta maaf ya, kurang anu ya. Jadi sebenarnya begini ya. Di mute dulu. Aku suka dengan Pak Untung yang terbuka ini. Berapa banyak asetnya? Oke lah saya katakan
100 miliar Pak Untung, oke ya. Pak Untung tidak perlu ragu, itu uangnya Pak Untung nggak akan dirampas, tenang aja. Tapi jika Anda ragu, saya siap membantu Anda, oke? Itu guyonan. Tapi yang benar ini, tujuan daripada rancangan undang-undang perampasan aset ini sebenarnya adalah ada kesulitan ketika itu untuk pembuktian di persidangan. Makanya undang-undang ini nanti tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal. Kalau korupsi triliunan, maka kewajibannya adalah begitulah ceritanya. Asetnya dan dimiskinkan di situ. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian negara itu sendiri, ya. Dan kasusnya kebanyakan ini ya kaitannya dengan pejabat-pejabat negara, yaitu berkutat pada korupsi dan tindak pidana pencucian uang, agar mereka kelak setelah keluarkah atau setelah berjalan divonis tidak bisa lagi menikmati hasil korupsinya. Begitu maksudnya, ya. Kemudian kalau ini diterapkan, tidak akan dipraktekkan oleh calon-calon koruptor yang lain. Begitu ya, itu penjelasan asli dari saya. Kalau tidak, nanti asisten saya yang akan menjelaskan. Tetapi jika Bapak sudah saya jelaskan ini masih ragu, segera transfer ke saya. Pasti aman pokoknya, top dong pokoknya ya. Ya, sekarang saya tanya lagi satu. Boleh. Sekarang mau percaya sama siapa? Polisinya begini, kejaksaannya begitu. Terus apalagi ya, KPK-nya ya begitu. Terus nanti yang kita itu begini begana enggak? Saya jawab dengan analisis logika saya pribadi. Jangan dulu Bang Ahmad, ini jawaban saya. Oh ya, silakan. Itu saja dulu. Pak Untung boleh tidak percaya sama polisi, boleh tidak percaya sama jaksa, boleh tidak percaya sama KPK. Tapi tolong percayalah padaku. Pasti hartamu aman bersamaku, oke? Ya, terima kasih. Silakan Pak Ahmad. Jadi beginilah Pak Untung, sebenarnya yang harus dilakukan di negara kita ini adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tengah ke bawah. Yang artinya adalah negara kita ini adalah negara hukum yang bobrok, itu yang pertama. Yang kedua adalah negara kita ini harus melakukan revolusi hukum, bukan reformasi hukum. Kalau reformasi itu adalah mengubah segelintir, tapi kalau revolusi adalah mencabut akarnya dan menanam pohon yang baru agar tumbuh bibit-bibit yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus negara ini. Jawaban yang singkat. Saya kembali mengacu kepada pasal 40 terkait pernyataan dari Bung Nelson dan Mas Prabu tadi. Pemblokiran rekening itu adalah tindakan serius karena menyentuh langsung hak seseorang atas harta dan akses terhadap transaksi keuangannya. Karena itu, negara tidak boleh menjadikan kewenangan pemblokiran sebagai alat yang dapat digunakan tanpa alasan, tanpa bukti, dan tanpa kontrol. Jika kita mengacu kembali kepada pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, di situ kan ada batasan yang harus dihormati. Jadi, pada prinsipnya adalah pemblokiran harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri seperti yang diterangkan oleh Nelson tadi. Jadi, permohonan tersebut juga wajib menjelaskan tindak pidana yang diproses. Faktanya itu harus menunjukkan hubungan objek yang diblokir dengan tindak pidana, sumber sesuai fakta tersebut, serta bentuk dari tujuan pemblokiran. Jangan cuma berbicara ini kewenangan aparat. Justru karena merupakan kewenangan aparat, maka harus ada pertanggungjawaban hukum. Karena pasal 140 juga kan mengatur bahwa dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin pengadilan. Tetapi, ada tetapinya ya. Tetapi penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 2 kali 24 jam setelah pemblokiran. Jika persetujuan tersebut ditolak, pemblokiran wajib dibuka paling lama 3 hari kerja, bukan 5 hari kerja. Ya, jadi disinilah masyarakat itu bertanya-tanya, apakah seluruh prosedur tersebut benar-benar dipenuhi? Jadi negara memang boleh punya kewenangan, aparat boleh bertindak, tetapi tidak seorang pun boleh berada di atas hukum. Karena itu, ketika rekening masyarakat diblokir, pertanyaan masyarakat bukanlah pertanyaan yang berlebihan. Masyarakat cuma bertanya, faktanya apa, dasar hukumnya bagaimana, batas waktunya seperti apa, dan bagaimana mekanisme pemulihan hak warga tersebut. Jadi, ayolah teman-teman, jangan biarkan kewenangan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Hukum harus menjadi pengawas kekuasaan, bukan alat vital untuk membungkam rakyat. Begitu loh. Itu mungkin, Mr. Z. Oke, saya dulu ya teman-teman ya. Pak Untung, saya ngobrol dulu sama Pak Untung. Pak Untung, siapa yang kasih nama Untung? Saya, mama saya. Oke, saya kasih tahu nih Pak Untung. Tenang Pak Untung. Seberapa banyak uang Anda mau dikeluarin semua itu uang,
Pak Untung tetap untung, Pak. Tidak pernah rugi, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Itu kata teman-teman. Bukan begini Bang, minta maaf ya. Ini Iya, orang iya. kita ini hidup sudah lama di waktu akhir pemerintahan Pak Karno saya sudah hidup. Ya dah. Sampai sekarang. Indonesia itu merdeka sudah 81 tahun. Ini saya mengalami hidup. Kok masih begini rebek saja belum ada seperti Brunei Darussalam yang merdekanya baru berapa tahun, seperti Malaysia, Singapura. Itu loh maksud saya. Saya ini hidup sudah lama. Sudah tahu yang 32 tahun di perintah Pak Soeharto rasanya kayak apa, saya sudah ngalami. Ya betul ada orang ngomong enak zamannya Pak Soeharto, ya di kala itu saya masih muda, kelon masih enak sama istri. Tapi kalau masalah enaknya itu ya jangan disamakan begitu yo. Saya merasakan saya dibawa ke kantor polisi, dijejaki di ini di itu. Kalau bersuara, saya ngelakoni itu bukan ceritanya betul, saya alami. Tapi maksud saya sudah berjuang sampai reformasi, sampai ini kok belum masih begini saja. Kok londo irengnya ini masih banyak. Kok betul kata Pak Karno masih enak merangi penjajah dari merangi bangsanya sendiri itu. Jadi yang saya maksud kejaksaan nyimpan uang kayak gitu, emas kayak gitu. Nah ini terus mau gimana, negara ini mau dibawa kemana Bang? Izin Mr. Ji, sampai jam berapa ini komalnya? Enggak, ini lama lagi juga selesai. Tunggu dulu ya. Ini tadi menjawab semuanya saja. Ini asisten saya biar menjawab dulu. Mudah-mudahan Pak Untung bisa dengarkan ya, Pak Untung ya. Pak Untung, halo Pak Untung. Iya, halo. Ya, ini asisten saya mau ketemu Pak Untung. Biar pakai lipstick dulu ya. Oke, langsung. Monggo. Undang-Undang RUU Perampasan Aset adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal dan memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang agar tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Tujuan dan fungsi utama. 1. Pemulihan aset recovery. Mengembalikan harta kekayaan negara atau masyarakat yang diambil secara melawan hukum agar bisa kembali digunakan untuk kepentingan publik. 2. Mengisi kekosongan hukum, memungkinkan perampasan aset dari tersangka yang melarikan diri, meninggal dunia, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya tanpa harus menunggu vonis pidana yang utuh, non-conviction based asset forfeiture. 3. Efisiensi penegakan hukum, mempermudah dan mempercepat proses hukum terhadap barang bukti atau kekayaan yang tidak seimbang dengan profil penghasilan sah pemiliknya, unexplained wealth. Dan 4. Efek jerah, memberikan efek jerah yang kuat bagi pelaku kejahatan dengan memastikan hasil kejahatan tidak aman dan dapat disita oleh negara. Nah, oke Pak. Oke. Kalau Saya Bapak pahami, boleh dikirimkan, di DM kan ke saya ini Bang. Saya mau tiap hari mendengarkan ini. Kayaknya Pak Untung ini. Pak Untung kok repot sampean gitu. Tiap aku live sampai nonton pasti sampai tak layani. Oke. Kayaknya Pak Untung ini menyimpan aset yang ratusan miliar ini sampai ada rasa ketakutan dalam pribadinya. Yang penting uangnya Bapak, asetnya Bapak itu bukan milik negara, udah aman tuh. Nggih, kula niki ora ndek aset, aku ki nyamarku ki nek nang tangga-tanggaku si sugih-sugih kuwi lho maksudku ki. Loh Mas, sampean itu kontradiktif dari pernyataan yang tadi Pak. Saya itu keluar negeri begini, uang saya banyak. Loh kok malah sekarang malah tetangga piye? Ojo ngono Pak. Udah Pak Ojo Untung nggak ngono. apa-apa, jujur aja nggak apa-apa. Punya uang banyak nggak apa-apa. Titipkan Mr. Ji aman. Ini Pasti udah itu. cuma supaya saya nih sekolah pun dan nggak tamat, jadi SD pun nggak tamat kalau Wes ora penting Pak, sekolah iki gak penting. Sampean sing penting telepon aku, engko asetmu nduk kirim-kirim aku aman iku. kalau nggak begini kan nggak bertanda ya Mas ya. Biasa Iya, iya. doakan yang demo itu sukses, tidak ada kenapa mudah-mudahan aparatnya pun toleransi, nggak kasih gebuk-menggebuk gitu saja. Oke, terima kasih Pak Untung, itu sekedar bercanda ya Pak Untung. Ya bercanda. Saya teman-teman semua, saya harus break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di agak-agak sore lah ya. Kita Oke, lanjutkan saya lagi. ikut naik lagi nanti. Enggak, jangan kamu naik sebelum asetmu kau pindahkan ke saya ya. Guyon Pak. Pak Presiden, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih, matur suwun. Saya sudah di bawah
Saya tahu Pak Untung, gentenan lu Pak Untung, aku nyapa presiden lu Pak Untung bisa nyaut lu. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Ahmad, salam hormat saya. Siap. Terima kasih Bang Nelson, Terima kasih Mas Suji. terima kasih tuh Mas Prabu. Terima kasih Pak dosen. Ya, ojo muni ngono nek ketahuan teman-teman gak enak. Aku lagi terima kasih, aku tak terima kasih dhisik. Terima kasih, Kok saya Pak. gentenan iki lho lagi. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih, Mas. Wong Nah, ngono to Pak Untung kan. Wong tuwek ki ora penak, Mas. Mulane di presiden tuwek ki yo ngene iki. Kan agek ngono kaya ngene iki lho. Wong tuwek ki kaya ngene iki lho, Mas. Presiden iki sing dhuwur ora sampean. Kuwi lho ana tulisan presiden lho. Aku kerja ngonteki bawange 700.000 lho, Mas. Pak Presiden, terima kasih Pak Presiden ya. Iya. Nanti siang kita lanjut lagi. Maksudnya habis menghadap baru kita lanjut lagi. Untuk teman-teman semua yang ada di bawah, Mas Prabu, makasih. teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih Bang banyak. Nelson. Terima kasih Bang Untung sudah dinaikkan ya. Presiden, Minta maaf terima kasih kalau ada juga. salah kata. Oke, salam hormat saya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.